Salatullah salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada bab pertama tentang siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalnya, tumbuhnya, kemudian kondisi beliau sebelum diangkat menjadi nabi, dan juga nasabnya. Artinya malam ini kita mulai masuk tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi bahwa dengan mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 13 poin pentingnya seseorang itu mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dengan mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui asbab nuzul Al-Quran dan asbab wurud hadis-hadis Nabi. Ini yang pertama. Dengan mengenal sejarah Rasul itu, mulai daripada nasabnya sampai kepada kehidupan beliau diangkat menjadi nabi dan seterusnya, maka dengan mengenal itu semua, langsung atau tidak langsung kita akan mengenal asbab nuzul, bagaimana dan sebab turunnya Al-Quran dan juga sebab datangnya hadis Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai bekal para duat antum yang berdakwah, baik mengajak kepada keluarga ataupun tetangga ataupun kawan, maka mengenal sejarah ini sebagai bekal sebenarnya untuk seorang dai bagaimana berdakwah. Karena nanti kita akan berbicara sejarah bagaimana dakwah Nabi. Kemudian yang ketiga, mengenal mukjizat Rasul, dan tidak ada nabi yang paling banyak mukjizatnya melebihi Nabi. Sampai-sampai para ulama mengumpulkan sampai 1000 lebih mukjizat Nabi itu, melebihi nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian yang keempat, menanamkan kecintaan. Makin kenal Nabi, makin cinta kita. Kemudian yang kelima, kita akan dikenalkan tentang fiqhus siyasi namanya. Fikih siasat syariah atau politik syar'i. Karena Islam juga mengatur perpolitikan. Nanti dalam sejarah yang kita akan kupas panjang lebar ini, kita akan mengenal bagaimana politik Rasul ketika sampai di kota Madinah, kemudian menciptakan sebuah daulah, sebuah negara Islam yang menyebarkan Islam dari Madinah sampai ke seantero dunia. Kemudian yang nomor 6, mengenal
kemuliaan Nabi SAW dari seluruh makhluknya. Kita akan kenal bahwa Nabi adalah manusia yang paling mulia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi. Kemudian yang nomor 7, sejarah Rasul ini sebagai penyeimbang kehidupan kita. Kita bisa mencontoh kehidupan sehari-hari kita dengan mencontoh kehidupan sehari-hari Rasul, sehingga hidup kita ini seimbang. Karena apapun permasalahan kita itu pernah dirasakan Nabi. Kalau anda miskin, Nabi pun pernah miskin. Anda kaya, Nabi pernah kaya. Anda sakit, Nabi juga pernah sakit. Anda ditinggal meninggal anak-anaknya, Nabi juga ditinggal meninggal anak-anaknya. Apalagi yang belum antum istri 1, Nabi 11. Nanti kalau poligami ada contohnya maksudnya. Artinya bahwa menyeimbangkan kehidupan manusia dengan mencontoh Nabi SAW. Yang nomor 8, mengenal masdar kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kita kan punya masdar 2, punya sumber 2 ketika kita beragama. Satu Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Rasul mengatakan, inni utitul kitab wa mislahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Maksudnya sunnah Rasul. Dengan mengenal sejarah, berarti secara langsung kita akan mengenal hadis-hadis Rasul yang merupakan sumber pendalilan kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Kemudian yang nomor 10, mengenal kepribadian Rasul. Mengenal kepribadian Rasul seperti apa, bagaimana muamalah dia dengan keluarga, bagaimana muamalah dia dengan anak-anak, bagaimana muamalah dia dengan orang tua, bagaimana muamalah dia dengan tetangga, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 11, nomor 10, mengenal khairun nasi fil alam, manusia terbaik yang pernah hidup di alam semesta. Dan ini diakui, bukan hanya orang Islam, orang kafir pun mengakui. Kemudian yang nomor 11, mengenal sebab-sebab pertolongan dari Allah. Karena nanti dalam sejarah ini akan diceritakan bagaimana pertolongan-pertolongan Allah kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi kita akan mengenal bagaimana pertolongan Allah Azza wa Jalla dan sebab-sebabnya. Kemudian yang nomor 12, mengenal sirah ini semakin terang bahwa Quran itu makin jelas bagi kita, karena sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Jadi kita lebih memahami lagi Al-Quran dengan mengenal sirah Nabi SAW. Bukan hanya kenal asbab nuzulnya saja, tetapi kita lebih kenal lagi, lebih paham lagi tentang Al-Quran. Karena ada istilah as-sunnah. Sunnah itu menjelaskan apa yang kurang ataupun apa yang kurang jelas dalam Quran. Kemudian yang terakhir, mengenal timbangan amal manusia. Apakah dia di atas hak ataukah dia di atas kebatilan? Maka siapa yang sirahnya mengikuti sirah Rasul, maka dia di atas kebenaran. Tapi kalau mengikuti sirah selain Rasul, mengikuti sirahnya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, sesatlah siap-siap ya. Jadi mengenal sirah Rasul itu menjadi timbangan amal manusia. Lah dari 13 inilah maka pentingnya kita masuk pada sirah Nabi. Karena pertanyaan pun di kuburan salah satunya, wa man nabiyuka, siapa nabi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada nasab. Kenapa kita perlu mempelajari nasab? Ada faedahnya.
Pertama, dengan mengenal nasab itu berarti mengenal sa'adatu zaujaini, menimbulkan kebahagiaan dalam pasangan. Nasab itu kenapa penting dipelajari? Karena ini sumber kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Dua orang yang berzina kemudian melahirkan anak, bahagia tidak? Tidak bahagia. Yang banyak terjadi kalau ada orang berzina punya anak, dibunuh anaknya. Iya kan? Kebanyakan seperti itu. Yang kedua disembunyikan, kalaupun dirawat disembunyikan, dan takut kalau ketahuan orang, hidupnya was-was. Tapi kalau nasabnya jelas, suami istri menikah, punya anak, diumumkan, diakekahkan, semua orang pengen tahu ini anak saya. Sehingga dengan mengenal nasab itu timbul sa'adatu zaujain, ada kebahagiaan pasangan suami istri di situ. Yang kedua, dengan mengenal nasab itu berarti seseorang akan jauh dari perzinahan, ba'id minal zina, akan berusaha menjauhi perbuatan zina, karena zina itu yang merusak nasab. Makanya salah satu kenapa Islam itu datang kepada kita sebagai agama, itu salah satunya adalah hifdzu nasab, menjaga nasab. Dan menjaga nasab itu menjauhkan manusia dari zina. Kemudian yang ketiga, hifdzun nikah ma'al maharim, menjaga pernikahan, tidak menikah sesama muhrim. Karena dalam Islam dilarang merusak nasab. Tidak boleh menikah dengan sesama muhrim, umpamanya saudara dengan saudari kandung, tidak boleh, merusak nasab. Ya. Kemudian juga dengan mempelajari nasab, nanti kita akan tahu tentang hak masalah waris mewarisi. Siapa anak yang berhak dapat waris, siapa yang tidak dapat waris. Kalau tidak kenal nasab kan susah tuh mengenalinya. Ada perbedaan antara anak angkat, anak kandung, anak zina, anak susu. Itu kan ada 4 anak. Ada namanya anak angkat, ada anak kandung, ada anak zina, ada anak sepersusuan atau anak susu. Itu hukumnya berbeda-beda. Makanya dengan mengenal nasab kita bisa mempelajari tentang masalah warasah, hakul warasah. Siapa yang berhak dapat waris, siapa yang tidak. Siapa yang dapat mahram, siapa yang tidak. Ya. Kemudian juga dengan mengenal nasab itu berarti kita mengenal atharun fil ahli, pengaruh dalam keluarga. Karena nasab itu mempengaruhi keluarga. Lihat orang Arab saking bangganya dengan nasab itu sampai mereka mengejek yang lain dan mengatakan ana ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Bangga dengan keluarga, mempengaruhi keluarga masalahnya. Kemudian juga dengan mengenal nasab kita akan mengenal tentang silaturrahim, pentingnya menyambung silaturrahim. Mana yang kerabat, mana yang bukan, itu diketahui dengan nasab. Termasuk juga seseorang yang mempelajari nasab itu tahu silsilah kakek buyutnya nanti. Jadi antum itu keturunan siapa? Kakeknya biru ke merah darahnya, nah, tahu. Jadi ketahuan ke atasnya gitu kan, dengan mempelajari nasab. Intinya bahwa dengan mempelajari nasab, maka itu yang paling besar adalah menciptakan kehidupan bahagia antara keluarga. Lah, terutama nasab Nabi. Nasab Nabi SAW harus paham. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW huwa akramu khalqillah. Dia adalah semulia-mulianya makhluk Allah. Wa afdalu rusulihi.
dan seafdal-afdalnya utusan-utusan Allah, wa khatamu anbiya'ihi, dan dia adalah penutup seluruh para nabi yang pernah diutus Allah. Muhammadun ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'bin ibni Lu'ay ibni Ghalib ibn Fihrin ibn Malik ibn Nadhar ibni Kinanat ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Lah Adnan ini sekali lagi adalah turunan daripada Nabiullah Ismail putra Ibrahim. Dari sini kita mengenal nasab Nabi. Nasab Nabi sampai kepada Ismail. Dan sudah saya beri mukaddimah dulu. Sepakat para ulama bahwa nasab Nabi SAW 1 sampai kepada Adnan, 2 sampai kepada Ismail putra Ibrahim, 3 sampai kepada Syam putra Nuh, 4 sampai kepada Syith putra Adam. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Artinya nasab Nabi SAW nasab yang luar biasa. Nasab sampai kepada Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin, adapun keluarga beliau dikenal dengan keluarga Hashimiyah. Rasul itu dikenal dengan Hashimi. Kenapa? Nisbat kepada kakeknya yang kedua namanya Hashim. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim, Hashim punya anak namanya Al-Muttalib, kemudian Hashim punya anak namanya Syaibah, kemudian Syaibah yang disebut dengan Abdul Muttalib, kemudian Syaibah punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah ini punya anak Rasul kita Muhammad SAW. Makanya dia dari keluarga Hashimi, nisbat kepada kakeknya Hashim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya begini. Jadi Hashim ini beliau putra Abdul Manaf, dan dikisahkan Hashim ini suatu ketika menikah dengan seorang wanita dari Madinah, dari Yathrib, namanya Salma bintu Amrin. Salma bintu Amrin. Lah Allah takdirkan ketika Hashim ini melakukan perniagaan ke Syam, meninggal dia. Sementara istrinya Salma bintu Amrin ini, dia orang Najjar. Orang Najjar itu orang Madinah, orang Yathrib, sedang hamil dan punya anak, rambutnya putih. Jadi rambutnya itu putih beruban. Maka orang-orang menyebutnya Syaibah, Syaibatul Hamdi. Lah Syaibah ini kan anak yatim karena bapaknya meninggal, Hashim ini. Lah Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Lah karena dia anak yatim, maka Muttalib ingin membawa Syaibatul Hamdi ini ke Mekah, enggak usah tinggal di Madinah. Ketika sampai di Mekah, orang-orang mengira Muttalib membeli budak. Maka ketika itu Syaibatul Hamdi disebut Abdul Muttalib, disangka dia budaknya Muttalib. Dalam bahasa Arab budak itu Abdun, dan Muttalib itu pamannya. Disangkanya Muttalib membeli budak dari Yathrib namanya Syaibah. Orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib. Lah Abdul Muttalib belakangan menjadi Sayyidul Batha, pemimpinnya Arab. Lah dari Abdul Muttalib ini lahir 10 anak laki-laki. Salah satunya adalah Abdullah. Lah dari turunan Abdullah dengan Aminah ini lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Abdul Muttalib ini kakek Rasul bukan orang biasa, karena dia yang menemukan Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu dulu dikuasai oleh kabilahnya istrinya Ismail alaihi salatu wassalam, namanya Jurhum. Jadi Jurhum ini menetap di Mekah. Kemudian Ismail menikah dengan salah satu wanita Jurhum, istri percerai, kemudian nikah lagi dengan istri kedua, salah satu putri dari pembesar Jurhum. Kemudian Ismail meninggal. Kemudian akhirnya lambat laun suku Jurhum ini kemudian perang, kemudian kalah oleh Khuza'ah. Jurhum kalah oleh Khuza'ah. Lah untuk mematikan ekonomi Jurhum, karena Jurhum itu ekonominya dari Zam-Zam, maka dikuburlah Zam-Zam ini oleh kabilah Khuza'ah supaya mati ekonominya. Sejak itu Zam-Zam tidak bisa ditemukan di mana kuburannya itu, kan dipendam tuh. Lah ketika di zaman Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ini bermimpi. Dalam mimpinya diarahkan ke titik sumur Zam-Zam. Akhirnya kemudian dia pun ketika sadar dari mimpinya, dia berusaha untuk mengikuti alur mimpinya. Rupanya ketika digali, betul-betul keluar air Zam-Zam, air yang penuh berkah. Lah dari situlah kemudian Abdul Muttalib menguasai sumur Zam-Zam. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, maka sumur Zam-Zam diserahkan pengkafilannya kepada keluarga Abbas ibn Abdul Muttalib. Sejak itu keluarga Abbas sampai hari ini, detik ini, yang menguasai sumur Zam-Zam, keluarga Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa kita kenal siapa Abdul Muttalib, bukan orang biasa. Masalahnya ketika Abdul Muttalib menemukan Zam-Zam ini, kan memang waktu itu air beda dengan di kita ya, air melimpah-limpah. Di sana kan sulit air itu, sehingga antar kabilah itu mereka meminta bagiannya. Akhirnya kemudian, karena ketika itu kan Nabi belum lahir, kemudian di antara orang cerdas mereka, orang berakal mereka, diarahkan untuk menemui seorang dukun yang jauh di sana, harus melewati beberapa kabilah dan padang pasir, biar dia memutuskan siapa yang berhak menguasai Zam-Zam ini. Maka berangkatlah Abdul Muttalib dan tetua-tetua kabilah ini menemui dukun itu. Tapi di tengah jalan, karena saking jauhnya jarak, ini tetua-tetua kabilah ini pada mati karena kehausan di tengah padang pasir. Akhirnya yang tersisa ini ingin pulang lagi, tapi hampir semua kehausan. Rupanya Abdul Muttalib menggali tanah di tengah padang pasir, keluar air. Akhirnya orang-orang itu diselamatkan oleh Abdul Muttalib. Dari situ sepakat bahwa air Zam-Zam itu dipegang oleh Abdul Muttalib dan tidak jadi ke dukun. Ya. Sepakat mereka, Abdul Muttalib pemegang air Zam-Zam. Lah cuman Abdul Muttalib ini kan ada kekhawatiran, kalau seandainya dia meninggal dunia, kemudian air Zam-Zam tidak ada lagi yang merawatnya, akan terjadi perang antar kabilah. Dari situlah dia bernazar kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Allah rizkikan kepadaku 10 anak semua laki-laki, ku sembelih salah satunya taqarruban ilallah. Dan nazarnya dikabulkan. Allah takdirkan Abdul Muttalib punya anak 10. Makanya paman-paman Rasul itu banyak sebenarnya, karena Abdul Muttalib anaknya laki-laki semua 10 orang. Ketika sudah dewasa, Abdul Muttalib lupa dengan nazarnya. Maka diingatkan bahwa engkau kalau punya anak 10, katanya mau disembelih salah satunya, baru teringat dia. Akhirnya kemudian diundilah dari 10 anak laki-laki, rupanya jatuh ke Abdullah, bahwa dia yang harus disembelih. Makanya Nabi SAW digelari Ibnu Zabihataini,
anak dua orang yang akan disembelih. Pertama Ismail, yang kedua ayahnya sendiri mau disembelih. Tapi karena Abdullah ini memiliki hati di Quraisy, orangnya baik, akhlaknya santun, orang Quraisy senang dan mengatakan kepada Abdul Muttalib, jangan, nanti kalau engkau sembelih putramu Abdullah akan menjadi sebuah sunnah bagi kami orang-orang Quraisy, kalau di antara kami punya anak 10 disembelih salah satunya. Sebaiknya urungkan niat itu. Cobalah tanya kepada orang pintar, maksudnya ke paranormal, ada nggak solusi gitu ya. Maka paranormal kemudian memberikan solusi untuk mengundi dengan cara memasang 10 ekor unta dengan nama Abdullah disandingkan, kayak orang arisan dikocok gitu. Kalau yang keluar 10 ekor unta, selamatlah Abdullah. Kalau yang keluar Abdullah, selamatlah 10 ekor unta. Maka kocokan pertama Abdullah yang keluar, pasang lagi 10 ekor unta, dikocok lagi Abdullah lagi yang keluar, pasang lagi 10 ekor unta. Bayangkan sudah 30 ekor tuh. Sampai ketika Abdul Muttalib memasang 100 ekor unta, di angka 100 inilah dikocok keluar unta. Sejak itulah angka 100 menjadi diat sebuah pembunuhan. Kalau seseorang tidak mau dikisos karena di antara keluarga mungkin ada yang tidak setuju, maka kisos bisa beralih kepada diat membayar 100 ekor unta. Oh gitu ya. Besar 100 ekor unta, kabilah bisa bankrupt ikhwan. Antum bisa jual tanah orang itu. 100 ekor unta. Ya. Masyurul muslimin, dari sini menunjukkan apa? Islam itu menghargai nyawa. Supaya kapok gitu maksudnya. Tetapi bagaimanapun kisos kan dalam Islam tidak sembarang. Kisos itu kan harus setuju semua keluarga. Pamai gini, keluarganya ada 10 orang. Yang 9 setuju kisos, yang 1 tidak setuju, tidak boleh kisos. Tidak boleh. Dalam Islam seperti itu. Kecuali kompak, yang 10 mengatakan kisos, kisos, tidak ada dia. Tapi kalau 9 setuju 1 tidak bisa kisos. Ganti dari kisos menjadi diat. Begitulah hukum kisos. Jadi nggak sembarang main kisos saja gitu ya. Karena juga yang memutuskan kisos itu hakim. Kembali bahwa sejak itulah maka Abdul Muttalib dan anak turunannya berhak menguasai Zamzam sampai hari ini. Air yang luar biasa dan air yang hanya ada di kota Mekah. Konon di Surabaya ada sumur, katanya cabang daripada Zamzam Mekah katanya. Sampai saya bertanya, sejak kapan ATB pasang pipa dari Mekah ke Surabaya itu? Nah berapa itu mil? Coba lewat laut lagi. Itu khurafat. Tidak ada. Zamzam itu tidak punya cabang, cuma ada di Mekah. Karena itu air yang sangat berkah, diberkahi Allah karena didoakan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kembali. Taib, adapun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sabihatu yaumil Itsnain. Dia lahir di pagi hari di hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 18. Ada yang mengatakan 21. Wallahu a'lam. Tapi yang masyhur tanggal kelahiran Nabi SAW berdasarkan yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham, seorang pakar sejarah, dan juga ulama-ulama tarikh yang lainnya, bahwa tanggal yang masyhur itu di tanggal 12. Adapun bulannya Rabiul Awal, kecuali Ibn Hazm. Ibnu Hazm mengatakan lahirnya bulan Ramadan, bukan Rabiul Awal. Tapi ditentang oleh para ulama tentang pendapat ini. Maka yang masyhur
Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal dan di tahun gajah. Tahun gajah ma'ruf, sudah saya jelaskan kemarin panjang lebar sejarah tentang Ashabul Fil, tidak perlu diulang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada keanehan saat Rasul dilahirkan, dan itu diceritakan ibundanya lewat lisan Nabi SAW. Kita ngeloncat sedikit, ketika Halimah Sa'diyah itu ketakutan karena pembelahan dada Nabi SAW. Disangkanya apa? Rasul didatangi jin, syaitan. Makanya dikembalikan Rasul itu kepada Aminah, ibundanya. Tapi Aminah kemudian menenangkan Halimah Sa'diyah dan mengatakan, la takhafi, jangan kau takut. Sesungguhnya anakku itu lahu sya'nun, dia punya masa depan yang cerah, dia akan menjadi orang. Kemudian Aminah menceritakan saat kelahirannya. Ketika bayi ini kulahirkan, kata Aminah, maka Allah permudah semuanya. Dan aku melihat cahaya melesat ke arah Syam. Ke arah Syam. Menyinari seluruh kusur Syam, istana-istana Syam, terang benderang saat kelahiran Nabi SAW. Dan itu menunjukkan apa? Irhasat, kejadian-kejadian aneh yang mengiringi kelahiran Nabi SAW. Bahkan di saat itu pula orang-orang Yahudi Madinah heboh. Orang-orang Madinah Yahudi heboh, kenapa? Sebagaimana dijelaskan oleh perkataan Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Ketika itu dia masih kecil, dia mendengar dari habrul Yahud, seorang Yahudi bercerita, jadi saat kelahiran Nabi SAW itu tiba-tiba Madinah terang, bintang di Madinah itu terang. Rupanya orang-orang Yahudi paham bahwa malam itu telah muncul bintang Ahmad, dan itu tidak diketahui kecuali orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi bertanya, mengumpulkan Bani Quraidah, Bani Kunaiqah, Bani Nadhir, kabilah-kabilah Yahudi Madinah. Kemudian habrul Yahud mengatakan, apakah di antara kalian ada bayi yang dilahirkan? Maka serempak orang-orang Yahudi mengatakan tidak ada. Ketika kemudian orang-orang Yahudi mendengar bahwa di malam itu ada bayi yang lahir keturunan pembesar Arab Abdul Muttalib dari ibunda Aminah, menangislah orang-orang Yahudi. Kemudian mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian dari Bani Israel dan berpindah kepada orang Arab. Telah hilang kenabian Bani Israel, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Nabi yang akan lahir ini sebagai penutup para Nabi, sudah tidak ada Nabi lagi. Makanya mereka mengatakan zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel, karena mereka paham la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Maka mereka merasa kecewa. Kenapa kemudian kenabian itu diambil orang Arab dan tidak diambil oleh mereka? Ya, karena mereka suka membatalkan perjanjian-perjanjian dan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan utusan yang dilakukan oleh kakek buyut mereka yang menjadi sebuah sunnah bagi mereka. Makanya kemudian kemuliaan mereka dicabut, kemudian diberikan kepada bangsa Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada cerita yang mengatakan saat kelahirannya 14 balkon tiang Kisra roboh katanya. Kemudian juga api Majusi yang disembah ratusan tahun tidak pernah padam, saat lahirnya Rasul tiba-tiba padam gitu ya. Ada cerita-cerita yang masyhur seperti itu. Tapi secara riwayat memang ada kritikan para ulama. Taib, kita masuk pada ar-radha'ah. Nabi SAW pertama kali disusui tentu oleh ibundanya Aminah, kemudian oleh budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Bahkan saking bahagianya Abu Lahab saat kelahiran Nabi SAW itu, senangnya luar biasa Abu Lahab itu.
Sampai-sampai dia memerdekakan budaknya Suwaibah karena Rasul mau menetek kepada dia. Dimerdekakan Suwaibah itu. Baru kemudian Nabi SAW disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Berarti ada 3 wanita. Ibundanya Aminah, kemudian Suwaibah, kemudian Halimah Sa'diyah. Itulah wanita-wanita yang berjasa dalam menyusui Nabi SAW. Ada kisah tentang masalah Halimah Sa'diyah ini. Jadi tradisi bangsa Arab, ikhwan, tradisi bangsa Arab, mereka suka menitipkan anak-anak bayi mereka di pedesaan. Ingat, Nabi itu lahir di kota, dia orang kota. Tetapi orang-orang kota di zaman itu, di kota Mekah, karena kondisi kota itu dikhawatirkan banyak penyakit, banyak wabah, kemudian bahasanya rusak, akhlaknya rusak, sosialnya rusak, dan begitu seterusnya. Maka untuk kemudian anak-anak mereka tumbuh baik, baik secara kesehatan, secara bahasa, secara akhlak, biasanya mereka mengirim anak-anak mereka diletakkan di desa dan membayar orang desa. Itu tradisi di sana, bukan tradisi di sini. Begitu tradisi di sana. Lah ketika di musim kelahiran bayi, karena sering saya katakan, biasanya kalau orang lahiran itu musiman biasanya. Habis ini lahir, tetangga sebelah lahir. Habis ini lahir, dengar lagi lahir sana. Sama dengan orang mati. Ya kan, orang mati itu kan itu. Baru saja innalillahi wa inna ilaihi, sudah innalillahi lagi. Sorenya innalillahi lagi. Hati-hati kalau tetangga antum ada yang meninggal tuh. Biasanya ngantri tuh. Ya kan? Lah orang lahir itu kan begitu juga. Kalau orang lahir, lahir semua. Ketika orang mati, mati semua. Jadi saat musim lahir itu, kawin juga ada musimnya, musim kawin kan? Ya. Kalau sudah bulan haji itu banyak orang musim kawin. Saya masih dulu berdakwah di desa itu. Kalau pulang ceramah musim kawin, pulang bawa pisang, nenteng singkong. Ya kan? Pokoknya dapat berkah. Ya. Kalau sudah bulan haji itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kebiasaan orang-orang desa itu, mereka mencari maisha untuk menawarkan jasa mereka, terutama wanita-wanita yang punya bayi. Karena kalau tidak punya bayi kan nggak keluar air susunya. Jadi wanita-wanita yang punya bayi sekalian nyusui anaknya, maka dia ambil anak susuan dari kota. Nanti tinggal dibayar berapa. Dan ini tradisi sana ya. Lah akhirnya kemudian banyaklah orang-orang dari Bani Sa'di ini menuju Mekah mencari bayi-bayi. Lah rupanya semua bayi diambil. Karena rata-rata bayi-bayi yang diambil itu, yang seumuran dengan Nabi SAW itu anak orang mampu. Mereka tidak takut kalau tidak dibayar, pasti dibayar gitu ya. Tetapi sekali ditawari bayi Rasul, semua ibu susu itu menolak. Nggak mau yang ngambil. Masya Allah, kasihan ya. Ditawari sama Aminah nggak mau, ditawari nggak mau. Akhirnya banyak ibu-ibu yang menyusui itu menolak bayi Nabi SAW. Alasannya, satu, dia anak yatim, dua, dia keluarga fakir dan miskin. Jadi apa yang diharapkan? Udah yatim, miskin, capek-capek sajalah saya menyusui dia, nggak dapat apa-apa, nggak dapat upah apa-apa kan begitu. Akhirnya rupanya ada seorang ibu-ibu yang telat datang. Ibu ini miskin, tidak kaya, namanya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, suaminya namanya Abdullah ibn Haris. Jadi Halimah Sa'diyah ini dia telat datang, itu pun membawa atan. Atan itu unta yang sangat kurus kering sehingga lambat jalannya. Jadi dia baru sampai di Mekah, orang-orang sudah pulang bawa bayi gitu ceritanya. Karena lambat datangnya, orang sudah bawa bayi pulang, ini baru datang ke kota Mekah. Yang kedua, dia membawa bayi kecil, sementara air susunya itu kurang lancar.
sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk anaknya saja tidak kenyang, macam mana menyusui bayi orang. Tetapi ketika kemudian sudah mencari bayi, sudah tidak ada semuanya, akhirnya kemudian ada satu bayi yatim dari keluarga miskin, daripada pulang tidak bawa tentengan, maka suaminya mengatakan kepada Halimah, wahai istriku, sudahlah tidak apa-apa, bawa saja, boleh jadi bayi ini membawa berkah. Dan betul, ketika di malam itu air susunya yang tidak lancar, anaknya pun sudah sakit, dia pun lama tidak istirahat karena berjalan dari kampung sampai ke Mekah. Ketika dia mengambil bayi Nabi SAW, tiba-tiba kemudian air susunya lancar, anaknya kenyang. Kemudian dia pun merasa tenang, dan malam itu satu keluarga bisa tidur nyenyak sampai pagi. Itu berkah pertama. Kemudian berkah kedua, ditunggangi atan, unta kurus kering yang lambat jalan. Ketika Nabi SAW di atas unta atan itu, rupanya unta kurus kering itu cepat jalannya dan tidak merasa kelelahan, bahkan bisa menyalip kawan-kawan yang sudah duluan pulang 2 hari 3 hari sebelumnya, sudah kesalip kayak bas tuh nyalip begitu. Rupanya dia yang datang pertama kali ke Bani Sa'diyah, dia yang terakhir datang ke Mekah, dia pula yang awal pulang ke Bani Sa'diyah. Itu berkah yang kedua, untanya jadi kuat gitu ya. Berkah yang ketiga, tiba-tiba kemudian sesampainya Rasul di Bani Sa'diyah terjadi hujan. Yang sebelumnya Bani Sa'diyah mengalami paceklik hebat luar biasa, sampai kemudian banyak kelaparan, hewan pun sudah mulai kelaparan gitu ya. Tiba-tiba hujan deras, kemudian Bani Sa'diyah menjadi hijau. Yang enak, yang anehnya adalah kambing-kambing Halimah Sa'diyah semua menggemuk dan air susunya banyak, karena orang Arab biasa minum air susu kambing ya. Dan setiap kambing orang kalau kemudian diletakkan bersama kambing Halimah, pulang tuh jadi gemuk tuh. Makanya mereka kemudian meminta terkadang kepada Halimah, wahai Halimah, titiplah kambing saya di kambing-kambing kamu, entah seminggu ke sebulan gitu ya. Jadi banyak kambing-kambing orang dititipkan supaya digabungkan dengan kambing Halimah Sa'diyah, jadi gemuk semuanya. Lihat bagaimana keberkahan Nabi SAW. Dari situ Halimah Sa'diyah baru teringat ucapan suaminya, benar, boleh jadi membawa berkah ya, karena ini bukan bayi biasa, ini bayi sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Berapa lama Nabi SAW tinggal di Bani Sa'diyah? Ketika Nabi SAW tinggal selama 2 tahun, karena kan menyusui bayi itu 2 tahun, dan itulah susuan habis itu disapi. Kadang ini sudah 2 tahun tak mau disapi-sapi, disapi udah 2 tahun ya. Jadi ketika sudah 2 tahun mau dipulangkan ke rumah Aminah itu, tapi Aminah meminta agar dibawa lagi saja, takut dengan kesehatan Nabi karena masih usianya 2 tahun, suruh bawa balik lagi. Oh, senanglah Halimah itu karena tahu berkahnya Rasul, dibawa lagi ke Bani Sa'diyah, sehingga kemudian usia Nabi SAW tinggal di Bani Sa'diyah itu usia sampai ke 6 tahun. Jadi 2 tahun dipulangkan, kemudian diambil lagi, tambah lagi 4 tahun. Masalahnya di usia 6 tahun itulah terjadi tragedi pembelahan dada. Terjadi pembelahan dada ketika Rasulullah SAW bermain dengan saudara sepersusuannya, putra Halimah Sa'diyah itu. Tiba-tiba datang 2 malaikat menangkap Rasul, membaringkan Rasul, membelah dada Rasul, mengambil jantung Rasul, memasukkan ke bejana emas, mencuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan lagi, dijahit lagi, dan disaksikan oleh anak Halimah Sa'diyah itu. Ketika disaksikan pulang, bercerita pula anak 6 tahun sama ibunya itu. Ya polos lah kan, takutlah ibunya, ini anak orang kalau mati gimana pula kan gitu ya. Sejak itulah dia ketakutan, disangkanya itu setan, disangkanya itu jin,
Makanya di usia 6 tahun itulah dikembalikan kepada ibunda tercinta Aminah bintu Wahb. Nah, sejak itulah maka sampai di sini kehidupan Rasul bersama Halimah Sa'diyah. Bagaimana setelah di pangkuan ibundanya? Kisahnya masih panjang. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Ya wallahu alam.